Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sama gua di channel Islamic Bimbel, belajar agama menjadi santuy. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak bab 6 tentang memahami ilmu tasawuf bagian 2. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang ilmu tasawuf ini. Yang mana yang akan kita bahas ialah tentang pembagiannya, istilah-istilahnya, perilaku tasawuf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan juga peranan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari kita. Kan jadinya lucu kalau kita belajar ilmu tasawuf ini ternyata nggak ada peranan atau manfaatnya ya. Pasti dibaliknya itu ada manfaatnya. Kita langsung saja karena pada video kali ini pembahasannya agak panjang. Jadi kita fast studying aja ya guys. Nah, yang pertama ialah pembagian ilmu tasawuf. Adapun pembagian ilmu tasawuf ini dibagi menjadi 3, ada tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Adapun tasawuf akhlaki ini terdapat 3 tahap fase dalam melaluinya. Kemudian tasawuf amali ini dibagi menjadi 4 bagian dan tasawuf falsafi ini dibagi menjadi 3 juga. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ialah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini adalah tasawuf yang mengutamakan pada perbaikan akhlak. Adapun tasawuf ini memiliki 3 tahap fase dalam menjalankannya, yakni yang pertama ada takhalli, yakni mengosongkan diri dari akhlak tercela. Kemudian yang kedua ada tahalli, mengisi diri dengan akhlak terpuji, dan yang terakhir adalah tajalli, menumbuhkan rasa kerinduan pada Allah melalui cinta yang mendalam padanya. Nah, tajalli di sini bermakna terungkapnya nur gaib. Jadi maksudnya setelah kita meninggalkan akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak terpuji, maka lama-lama secara otomatis diri kita akan tumbuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh rasa cinta kepadanya tadi. Nah, jadi kita contohin tasawuf ini dengan segelas air kotor yang kita taruh di bawah sinar matahari. Untuk membuat sinar matahari itu menjadi pelangi melalui segelas air yang kita taruh tadi, tentulah kita buang terlebih dahulu air kotor dengan air yang bersih. Setelah kita ganti airnya dengan air yang bersih, maka secara otomatis kita taruh lagi ya airnya tadi ke bawah sinar matahari, maka secara otomatis cahaya matahari yang melewati air bersih tadi akan dibiaskan dan jadilah pelangi. Nah, jadi gitu ya guys perumpamaan dalam tasawuf akhlaki ini. Adapun tokoh tasawuf akhlaki ini diantaranya ada Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qushairi, Abdul Qadir al-Jilani, Abu Hamid al-Ghazali, dan Ibnu Athaillah as-Sakandari. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang mengutamakan pada kebiasaan beribadah ya, maksudnya pada kebiasaan beribadah. Adapun tasawuf ini dibagi menjadi 4 bidang, yakni yang pertama ada namanya syariat atau hukum-hukum agama. Kemudian ada namanya thariqat, jalan atau metodenya ya. Kemudian yang ketiga ada namanya hakikat atau tujuan, dan yang terakhir ialah tingkatan paling tinggi, ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita gambarin juga syariat ini ilmu tasawuf amali ini kita ibaratin syariatnya itu bagian luar atau kulitnya aja. Kalau thariqat itu metode-metode atau jalan yang mengarahkan kita kepada hakikat, dan hakikat itu adalah inti dari syariat atau tujuan dari thariqat tadi. Nah, yang terakhir itu adalah ma'rifat yang nggak kelihatan ya. Ma'rifat itu berada di tengah atau inti dari hakikat. Nah, kalau kita bentukin jadinya kayak bentuk buah jeruk gitu ya. Adapun kalau kita contohin yang lain kayak buah jagung. Jagung itu buah ya.
Nah, jadi syariatnya itu kayak kulit jagungnya, kemudian biji-bijinya itu tarikatnya, kemudian batang jagungnya itu ialah hakikatnya, dan sedangkan ma'rifatnya itu ialah bagian tengah dari hakikat yang mana kita tidak ketahui karena tersembunyi. Nah, adapun syariat ini merupakan wilayah eksoteris atau bagian luar dari agama, sedangkan bagian dalam atau esoterisnya ialah tadi ada tarikat, ada hakikat, dan juga ada ma'rifat. Adapun tokoh tasawuf amali ini ada diantaranya ada dua ya, di sini disebutkan ada Rabi'ah al-Adawiyah dan juga ada Dhunnun al-Misri. Kita cepat aja ya karena ini materinya banyak. Jadi kalau kita lambat-lambat nanti malah kelamaan videonya. Nah, kemudian yang ketiga tasawuf falsafi. Nah, tadi kalau ada tasawuf akhlaki, amali, sekarang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mengutamakan pada masalah pemikiran yang mendalam atau metafisik. Nah, adapun dalam tasawuf ini terdapat beberapa pendapat tentang bersatunya Khalik dan makhluk. Kok Tuhan dan ciptaannya bisa jadi satu? Bisa dong dalam tasawuf ini. Maka dari itu, kuy simak penjelasan singkatnya. Adapun ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan masyarakat, yakni yang pertama ini ada hulul, bertempatnya Tuhan pada tubuh manusia. Nah, jadi maksudnya di sini kita contohin aja air susu sama air kopi. Ya, kalau kita masukkan air susu ke dalam air kopi, maka bercampurlah air yang dua tadi menjadi satu. Maka ketika kita sentuh air susu itu, kita juga menyentuh air kopi karena airnya telah menjadi satu. Jadi itu maksud hulul atau bertempatnya Tuhan pada tubuh manusia. Kemudian yang kedua ialah wahdah al-wujud atau memancarnya sifat-sifat Tuhan pada diri manusia. Nah, kalau kita contohin lagi, wahdah al-wujud ini kayak lampu sama cermin. Jika kita taruh cermin di depan lampu, pastilah cahaya lampu itu akan dipantulkan oleh cermin. Adapun pemantulan itu merupakan suatu sifat dari cahaya dalam ilmu fisika yang kita ketahui. Jadi, jika kita melihat cahaya di cermin, bukan berarti cahaya itu berasal dari cermin, tapi cahaya itu berasal dari lampu yang dipantulkan oleh cermin. Dan yang ketiga ialah ittihad. Nah, maksudnya menyatunya insan dengan Tuhan dengan menyadari bahwa asal mulanya merupakan pancaran nur ilahi. Nah, kalau kita contohin lagi, ittihad ini kayak kue sama tepung. Jika kita pengen membuat kue, pastilah kita menggunakan tepung terlebih dahulu. Jadi kue itu adalah tepung yang kita bikin menjadi kue, yang kita buat menjadi kue. Nah, jadi gitu aja ya guys, prinsip simpelnya supaya kita contohin itu supaya agak ngerti, walaupun prinsip-prinsipnya ini ya agak susah kita pahami ya. Nah, adapun tokoh tasawuf falsafi ini maksudnya tokoh tasawuf falsafi ini diantaranya ada Abu Yazid al-Bustani, ada Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan juga ada Suhrawardi. Nah, kemudian yang kita bahas ialah istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Adapun istilah yang pertama ada namanya al-ahwal. Al-ahwal ini adalah keadaan mental yang dialami seorang sufi dalam perjalanan spiritualnya. Adapun ada 9 tingkatan keadaan atau perasaan dalam menekuni tasawuf ini, yakni yang pertama ada namanya muraqabah atau rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul rasa mahabbah atau rasa cinta kepada Allah. Kemudian khauf, rasa takut kepada Allah. Tingkatan keempatnya raja atau rasa pengharapan kepada Allah. Kemudian syauq,
rasa rindu kepada Allah. Kemudian ada uns, rasa sukacita kepada Allah atau rasa senang ya. Rasa senang uns itu. Kemudian tuma'ninah, rasa tentram kepada Allah. Kemudian ada musyahadah, perasaan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Dan tingkatan ke-9 yang paling tinggi ialah yakin atau rasa yakin. Nah, adapun ya yakin di sini ada memiliki 3 makna, yakni ada ilmul yakin, yakin dengan adanya bukti, kemudian ainul yakin, yakin yang disertai dengan kejelasan, dan yang ketiga ialah haqqul yakin, yakin dengan adanya sifat-sifat yang menyertai kenyataannya. Jadi maksud yakin di sini kita simpulkan ya guys, yakin itu merupakan sebuah kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang dimiliki karena penyaksiannya dengan segenap jiwanya dan dirasakan oleh seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap eksistensinya. Ya kayak dijelasin tadi, setelah musyahadah, setelah ngelihat kita pasti muncul rasa yakinnya. Nah, kemudian setelah al-ahwal ada namanya al-maqamat. Al-maqamat ini adalah tingkatan atau kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-maqamat ini ada 7 tingkatan kedudukan dalam menekuni tasawuf ini ya. Yakni yang pertama ada namanya taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat ada namanya wara' atau menjauhkan diri dari hal-hal yang haram atau syubhat. Kemudian muncul zuhud atau menjauhkan diri dari keduniawian. Setelah zuhud, tingkatan keempatnya adalah sabar atau tabah hati. Baik, maksud sabar di sini adalah tabah hati dalam menghadapi musibah, dalam meninggalkan maksiat maupun dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sabar maka muncul rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Dan yang Yang ke-6 berserah diri kepada Allah yakni tawakal. Dan yang terakhir paling tinggi ialah ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ialah pengalaman tasawuf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, di sini disebutkan terdapat 4 Nah, kemudian mimpi-mimpi beliau yang menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga ada peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Dan yang terakhir ialah pengalaman Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan Allah di Sidratul Muntaha, tingkatan tertinggi dari di atas langit ke-7. Kemudian peranan ilmu tasawuf dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang pertama ya, menyelamatkan manusia dari kebingungan dan kegelisahan. Kemudian peranan keduanya memahami tentang aspek esoteris atau bagian dalam atau bagian rahasia dari agama Islam ini. Dan menegaskan kembali bahwa aspek esoteris atau aspek yang terdapat di dalam agama Islam ini merupakan jantung dari ajaran Islam ya. Kalau kita contohin tadi konsepnya seperti konsep tasawuf amali tadi ya, yang mana kita contohin misalkan syariat itu adalah kulit kita, kemudian daging itu kita ibaratin kayak daging kita, kemudian tulangnya itu hakikatnya, dan ma'rifat itu yang ada di balik tulang kita, di dalam tubuh kita ini ada namanya jantung. Oleh karena itulah di sini disebutkan aspek esoteris Islam merupakan jantung dari ajaran Islam itu sendiri. Nah ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kekeliruan mohon dimaafkan karena ya ilmu tasawuf ini agak sulit dipahami oleh orang-orang awam seperti kita ya guys, sehingga harus berhati-hati dalam penyampaiannya agar tidak terdapat kesalahpahaman gitu ya.
Dan jangan lupa follow juga my IG MRRL140703 di link deskripsi di bawah ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.